Ini jadi rata-rata di buah kelapa muda khususnya, di jenis kelapa lain itu di bagian sini tetap berwarna putih. Hanya saja untuk kelapa wulung atau kelapa hijau ini bagian sininya berwarna pink atau kemerah-merahan. Ini kita cuci akar. Kenapa? Karena memang ketika kita kirim ke luar negeri atau ekspor itu dilarang sekali ada tanahnya. Perlu diketahui ada satu ciri-ciri dari kelapa wulung yang kualitasnya bagus, yaitu seperti ini. Anda bisa cek bibit kelapa wulung yang kualitasnya bagus itu akar mudanya biasanya berwarna pink. Kalau untuk rasa sebenarnya tidak terlalu istimewa. Mulai dari kemanisannya juga tidak terlalu tinggi, kemudian kesegarannya juga standar, bahkan ini agak cenderung sepet, tapi khasiatnya yang besar. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami akan sedikit mengulas tentang kelapa. Dan ada beberapa jenis kelapa yang di Indonesia itu mulai banyak dikebunkan. 3 diantaranya yaitu 1, kelapa genjah pandanwangi. Ini tergolong kelapa genjah karena dia pendek sudah berbuah. Dan ini pohonnya, ini usia 3 tahun dan sudah berbunga. Ini keluar bunganya, manggarnya sudah pecah. Nanti kita agak sobek. Yang ini juga manggar, setiap pelepas sudah mengeluarkan manggar, cuman belum pecah. Dan yang kedua yaitu kelapa wulung atau kelapa serat merah atau kelapa hijau. Yang ketiga yaitu kelapa genjah entok. Kelapa wulung ini diunggulkan karena khasiatnya yang cukup banyak, bahkan di daerah Jawa cukup dijadikan buah yang memiliki mitos kejawen. Sedangkan untuk kelapa genjah entok diunggulkan karena selain dia genjah, buahnya pendek, pohonnya pendek, tapi buahnya cukup besar. Dan di video kali ini kami akan mengulas lebih detail terkait kelapa wulung atau kelapa serat merah atau kelapa hijau. Karena kebetulan di hari ini kami sedang ada pengiriman untuk ke Malaysia. Seperti apakah bibitnya dan ketahui ciri-cirinya seperti apa bibit kelapa wulung yang asli atau yang kualitas bagus, serta nanti kita coba belah buah kelapa wulung yang kemarin kita petik. Yuk kita cek bibit yang sudah kita siapkan. Dan ini adalah bibit kelapa wulung yang sudah kami siapkan. Ini kita cuci akar. Kenapa? Karena memang ketika kita kirim ke luar negeri atau ekspor itu dilarang sekali ada tanahnya. Dan apakah kita harus kasih kokopit? Tidak, karena untuk kelapa ini cukup dia tahan terhadap yang penting bawahnya lembab dan tertutupi, nanti kita aman tanpa kokopit. Dan ini kemarin sudah kita cuci semua. Akarnya sudah bagus. Kenapa kita cuci? Karena kemarin untuk bibit kelapa yang di sini itu kita polybagi. Jadi kita masukkan ke dalam polybag dan kita kasih media tanah plus sekam, sehingga kita kemarin ada pesanan untuk kirim ke Malaysia, itu akhirnya kita bongkar semua tanahnya. Lalu perlu diketahui ada satu ciri-ciri dari kelapa wulung yang kualitasnya bagus, yaitu seperti ini. Anda bisa cek bibit kelapa wulung yang kualitasnya bagus itu akar mudanya biasanya berwarna pink. Ini sempat kita bahas dan kita buktikan lagi bahwa memang bibitnya itu akarnya berwarna pink atau kemerahan. Kalau untuk yang sudah tua, akar yang sudah tua itu dia tidak kelihatan. Biasanya akar yang baru muncul masih muda, sekitar kurang dari 10 cm panjangnya, itu biasanya ujungnya berwarna pink. Ini pink, hampir semuanya kelihatan ketika ada contohnya ini dia baru muncul tunas dan kelihatan ujungnya berwarna pink. Rata-rata ketika ada akar mudanya itu semuanya berwarna pink. Dan perlu diketahui bahwa bibit kelapa wulung itu nanti ada yang kulitnya berwarna hijau dan ada yang kulitnya berwarna kuning. Jadi dalamnya tetap merah atau keunguan, pink, namun kulit buahnya itu nanti skin kulitnya itu bisa ada yang berwarna hijau dan kuning. Ciri-ciri yang berwarna hijau itu bisa Anda lihat pada batangnya. Ketika batangnya hijau seperti ini,
nanti buahnya akan berwarna hijau bagian kulitnya ya. Dan ada juga yang berwarna kuning. Ini kelapa wulung, ditandai ini karena memang dari pohon kelapa wulung yang sudah terbukti berbuah, dan akar yang muda itu berwarna pink. Dan ini nanti berwarna kuning kulitnya, bisa dilihat pada bagian batangnya yang berwarna kuning. Dan ini beberapa yang akan kita siapkan, dan yang pasti nanti sebagai pembeli, meskipun kita sudah jelaskan bahwa yang hijau itu bisa dilihat ciri-cirinya, namun tetap kita kasih label bahwa ini kelapa wulung kulit kuning, dan itu kita kasih label kelapa wulung kulit hijau. Dan ada juga karakter bibit yang tidak seperti ini, jadi masih berdaun pendek atau kecil, dan kita coba cek di sana sekalian kita belah buahnya. Oke, dan ini kita tunjukkan bibit kelapa wulung yang sebenarnya sangat ideal ketika nanti akan dikirim, terutama untuk luar negeri ke Malaysia. Jadi bibit yang seperti ini yang sebenarnya diharapkan oleh pembeli ketika diekspor. Kenapa? Karena kita tunasnya itu masih pendek. Ini bibitnya di sini, tunasnya masih pendek, belum terlalu besar. Sedangkan yang tadi, yang kita videokan tadi, yang sudah kita cuci akar itu batangnya atau cabangnya sudah, maksud saya tunasnya sudah panjang 1 meter lebih, sehingga perlu pemotongan. Kalau untuk yang ini tunasnya masih pendek, tidak perlu pemotongan. Jadi aman tanpa harus dipotong, dan aman ketika dikirim. Dan kita mau mencoba membelah satu buah kelapa wulung. Ini kelapa wulung kulit hijau atau green skin. Ini ciri-ciri kelapa wulung yang berwarna merah adalah bagian bawah tangkainya juga sudah kelihatan pink, dan sedikit saja coba di yang mana terserah. Oh ya, ini masih neng janjang. Masih di satu janjang. Saya videoin nggih. Yeah. Ini masih di satu janjang. Kita coba buka bagian dalamnya, apakah berwarna pink atau tidak. Dan oke. Kulit dibelah sedikit itu sudah kelihatan. Ini jadi rata-rata di buah kelapa muda khususnya, di jenis kelapa lain itu di bagian sini tetap berwarna putih. Hanya saja untuk kelapa wulung atau kelapa hijau ini bagian sininya berwarna pink atau kemerah-merahan. Nanti kita coba icipi seperti apakah rasanya. Kalau untuk rasa sebenarnya tidak terlalu istimewa, mulai dari kemanisannya juga tidak terlalu tinggi, kemudian apa namanya kesegarannya juga standar, bahkan ini agak cenderung sepet, tapi khasiatnya yang besar. Jadi kelapa wulung ini diunggulkan karena khasiatnya. Terima kasih Mas. Sisanya untuk buah-buah yang lain 1, 2, 3, 4, 5 nanti kita kirim ke Malaysia sebagai sampel sebelum tanam kelapa wulung ini. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat, silahkan klik like, dan jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat, silahkan dislike. Dan bagi Anda yang menginginkan bibit kelapa wulung, baik itu yang berkulit hijau maupun kelapa wulung yang berkulit kuning, bisa Anda hubungi kami di 081211369090 atau klik di bawah video ini. Dan kita ada beberapa ukuran, namun yang paling banyak itu yang tinggi-tinggi, yang 1 meter up. Itu saja dari kami. Sekian, ini bibit buahku. Mana bibit buahmu? Ini aktornya guys.